Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Senang kembali kita bisa bersama-sama hari ini untuk menggali firman Tuhan secara berkala. Mari kita lanjutkan pembelajaran Alkitab kita hari ini. Kita sudah sampai di kitab Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-47 sampai yang ke-52. LAI memberikan sebuah judul perumpamaan tentang pukat. Mari kita baca firman ini bersama-sama. Demikianlah pula hal kerajaan surga itu, seumpama pukat yang dilabuhkan ke laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Haleluya. Mari bersama-sama minta pertolongan Roh Kudus untuk mengajar kita lebih dalam. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk hari ini kami boleh berkesempatan untuk belajar menggali firman-Mu. Roh Kudus ajar kami untuk kami boleh mengerti apa yang Bapa mau dan buat kami hidup dalam setiap firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka hati kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, ini adalah perumpamaan yang ketiga yang Tuhan sampaikan secara khusus kepada murid-muridnya tentang hal kerajaan surga. Kali ini Tuhan mengumpamakan kerajaan surga itu seperti pukat yang dilabuhkan ke laut untuk mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Pukat berbicara tentang Injil, dan laut itu berbicara tentang dunia. Secara arti yang sempit, laut itu berbicara tentang gereja Tuhan. Ketika Injil itu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, maka akan diterima oleh banyak orang, jemaat-jemaat yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Dikatakan itu sebagai berbagai-bagai jenis ikan. Sebenarnya tidak hanya ikan. Waktu pukat itu dilabuhkan di laut, tidak hanya sekedar ikan yang akan masuk ke dalam tangkapannya, tetapi juga ada sampah-sampah, ada juga ranting-ranting, ada ikan-ikan yang besar, ada ikan-ikan yang kecil, ada ikan-ikan yang sudah mati mungkin, dan banyak sekali. Hal yang sama dengan firman itu. Ketika firman itu disampaikan, maka firman itu jatuh pada berbagai macam jenis karakter manusia. Ada yang jatuh di tanah yang keras, yang berbatu-batu. Ada juga yang jatuh di tanah yang kering, penuh dengan semak duri, ataupun tanah yang subur. Pada akhir zaman, Tuhan akan memilih mana orang-orang yang benar, mana orang-orang yang jahat. Orang-orang yang benar akan menikmati kebahagiaan tuannya, tetapi orang-orang jahat dikatakan bahwa tempatnya adalah ratapan dan kertakan gigi. Saya mau mengajak kita untuk flashback ke belakang tentang mana. Manakala Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan Tuhan memberikan roti mana buat bangsa Israel, bukankah mana itu dimakan oleh seluruh bangsa Israel? Dikatakan di 1 Korintus pasal yang ke-10 bahwa mereka makan roti mana yang sama. Roti mana berbicara tentang Injil.
Injil itu sama. Apa yang saya sampaikan dan apa yang saudara terima itu sama. Kita sama-sama diajar. Karena firman Tuhan dikatakan seperti pedang yang bermata dua. Waktu saya sharing kepada Bapak Ibu Saudara, secara pribadi Roh Kudus mengajar secara khusus hidup saya untuk hidup seperti apa yang saya sampaikan kepada saudara. Jadi kita memiliki dan kita makan roti yang sama, Injil yang sama. Namun sebagian besar dari mereka dan yang terbesar tidak menikmati apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu tanah perjanjian. Kita akan baca di 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ketiga dan keempat. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Ini seperti seseorang yang sedang memilih-milih mana ikan yang baik dan mana ikan yang tidak baik. Ikan yang baik akan dimasukkan atau akan dikumpulkan ke dalam pasu, tetapi ikan yang buruk, ikan yang tidak baik akan dibuang. Orang-orang benar akan dikumpulkan, tetapi orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang jahat akan dicampakkan ke dalam api neraka. Untuk bisa melihat tentang ini, mana orang yang benar dan mana orang yang jahat, kita bisa melihatnya dari 1 Korintus pasal yang ke-10 tadi. Ayat ini ditulis sebagai peringatan Israel, sebagai suatu peringatan supaya kita tidak mengalami hal yang sama. Kenapa sih mereka ditewaskan di padang gurun dan tidak berhak menikmati tanah perjanjian? Ternyata dari ayat yang ke-6, 7, 8 sampai yang ke-10 berkata begini. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala sama seperti beberapa orang dari mereka. Ternyata mereka adalah penyembah-penyembah berhala, sekalipun mereka tahu bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Mereka menikmati makanan surgawi, mereka menikmati minuman yang datang daripada Tuhan, namun mereka masih mendua hati. Hati mereka tidak fokus kepada Tuhan, hati mereka fokus kepada dunia. Beberapa kali dan sering kali mereka bersungut-sungut melihat keadaan mereka di belakang waktu mereka berada dalam perbudakan dan perhambaan. Mereka lebih baik mati di dalam perhambaan dosa daripada hendak menikmati janjinya Tuhan. Mereka masih mendua hati. Jadi kita orang-orang percaya yang menjalani sebuah kehidupan kekristenan setia kepada Tuhan, janganlah kita menjadi penyembah berhala. Sesuatu yang kita pegang erat-erat hari ini, di mana kita tidak mampu melepaskannya, bisa jadi itu adalah berhala bagi hidup kita. Sesuatu yang sampai bisa membuat kita mendukakan Tuhan dan mengabaikan Tuhan, itulah berhala buat kita. Oleh karena itu kenali apakah ada berhala atas hidup kita. Jika ada, buang itu jauh-jauh dan kembali kepada Tuhan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, apa yang membuat mereka ditolak? Ayat yang ke-8, janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Wah, 23.000 orang yang melakukan percabulan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, yang mengerti. Tuhan yang menyelidiki setiap hati. Tidak pernah bisa kita menyembunyikan dosa sekecil apapun di hadapan Tuhan.
Sehebat apapun kita menyembunyikan dosa itu, ya Tuhan yang mengerti. Hal yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah melakukan percabulan. Yang dimaksud percabulan hari-hari ini adalah kita percaya kepada Injil, kepada Kristus, tapi kita juga percaya kepada dukun-dukun, roh peramal, roh-roh orang mati, tradisi-tradisi, weton, dan sebagainya. Di satu sisi kita percaya kepada Injil, tapi di sisi lain kita juga percaya kepada hal-hal yang bertentangan dengan Injil. Ini yang dikatakan percabulan. Dan itu tidak boleh. Hal yang ketiga yang membuat bangsa Israel ditolak adalah janganlah kita mencobai Tuhan. Tidak boleh mencobai Tuhan. Percaya itu tidak perlu kita meminta bukti apapun daripada Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak sanggup menolong kita, orang yang percaya tidak akan pernah menuntut sesuatu yang daripada Tuhan. Ingatkah Bapak Ibu tentang peristiwa Sadrak, Mesak, dan Abednego? Manakala Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung di mana semua orang harus menyembah patung itu, patung Nebukadnezar. Apabila kedapatan tidak menyembah patung Nebukadnezar, maka mereka akan dihukum. Namun kita dapati Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap berdiri teguh, tidak mau menyembah. Akibatnya mereka harus dibuang ke dapur api. Nebukadnezar memberikan sebuah kesempatan buat mereka untuk menyembah, namun mereka percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah yang diucapkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Manakala Raja Nebukadnezar mendesak dia untuk menyembah patung yang dibuatnya, mereka berkata, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang tidak pernah mencobai Tuhan. Ia tahu Tuhannya berkuasa, Tuhan kita berkuasa. Namun jangan pernah timbul dalam hati kita untuk mencobai Tuhan. Karena mencobai Tuhan itu adalah tanda ketidakpercayaan kita. Tidak perlu kita mencobai Tuhan. Tidak perlu kita membuktikan ketuhanan Tuhan kita. Jika kita percaya, maka percaya saja. Tidak usah menuntut. Yang keempat adalah, yang membuat bangsa Israel ditolak adalah, kita perhatikan ayat ke-10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Jangan bersungut-sungut. Sekali percaya, tetap percaya. Apapun yang terjadi atas hidup kita, percayai kita ada dalam kendalinya Tuhan. Kita ada dalam rencananya Tuhan. Sekalipun nampaknya tidak baik atas hidup kita, percayai Tuhan turut bekerja. Ia mereka-rekakan sesuatu untuk mendatangkan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Dan percayalah itu bukan kecelakaan. Kalau hari-hari ini kita sedang melewati lembah yang kelam, jangan kendorkan kepercayaan kita. Percayai, jangan biarkan sungut-sungut itu keluar dari mulut kita. Namun biarlah mulut kita memuji Tuhan, bahwasanya Ia baik untuk selama-lamanya. Ia tidak pernah mereka-rekakan yang jahat atas hidup kita. Ia selalu mereka-rekakan yang terbaik buat kita. Bahkan tidak hanya mereka-rekakan, tapi Ia turut bekerja untuk setiap kebaikannya. Oleh sebab itu tidak patut buat kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan keluar dari mulut kita sungut-sungut. Biarlah lewat mulut ini kita memuji, mengagungkan Tuhan, menyembah, bersyukur di hadapan Tuhan, dan bukan sungut-sungut. Pada hari-hari terakhir
malaikat-malaikat Tuhan akan mengumpulkan mana yang baik, mana yang tidak baik. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara dan saya adalah ikan-ikan yang baik yang akan dimasukkan dalam kerajaannya. Karena kita tidak didapati Tuhan sebagai orang yang menyembah berhala. Kita tidak didapati sebagai seorang yang melakukan percabulan. Kita tidak didapati sebagai seorang yang selalu mencobai Tuhan. Dan kita juga tidak pernah didapati mulut kita bersungut-sungut. Berdoalah di hadapan Tuhan supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Ayat yang ke-51 berkata begini, mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaraannya. Yesus ingin memastikan bahwa murid-muridnya mengerti apa yang dia sampaikan tentang hal kerajaan surga, tentang perumpamaan lalang di antara gandum, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi, harta yang terpendam, mutiara yang berharga, dan juga tentang pukat. Sebagai orang-orang percaya kita haruslah mengerti dan memegang teguh ini. Setiap pengajaran-pengajaran Tuhan hendaklah kita memahami dan mengerti supaya kita bisa hidup di dalamnya. Dengan kita mengerti apa yang Tuhan maksud, maka kita bisa dengan teguh melakukan setiap firman-Nya. Kita tidak akan pernah goyah karena kita mengerti dan paham. Hari-hari ini kita dapati jika banyak anak-anak Tuhan melepaskan kepercayaannya dan rela meninggalkan Yesus demi sesuatu yang duniawi, itu karena mereka tidak mengerti. Mereka membaca, mereka mendengar, tapi mereka tidak paham. Sehingga mereka orang-orang yang gampang sekali diombang-ambingkan oleh setiap pengajaran. Oleh karena itu, pastikan bahwa setiap kita ini mengerti. Para pengajar, para pengkhotbah, para hamba-hamba Tuhan jugalah harus mengerti tentang hal kerajaan surga ini. Dikatakan bahwa ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan hatinya. Artinya bahwa setiap hamba-hamba Tuhan, selain dia perlu untuk belajar tentang hal-hal kerajaan surga, ia juga harus menyebarkan, mengajarkan apa yang dia ajarkan. Ia harus banyak menerima pewayuan-pewayuan, sekaligus ia harus menyampaikan pewayuan-pewayuan itu. Ia haruslah datang kepada Tuhan dan minta untuk Roh-Nya mengajar kita, hamba-hamba Tuhan, dan mengajarkan apa yang Tuhan ajarkan. Seberapa banyak yang kita tahu tentang Injil, Tuhan minta ajarkan. Gali banyak tentang hal kerajaan Tuhan, kenali Tuhan lebih dalam dan ajarkan. Hamba-hamba Tuhan yang seperti ini dikatakan hamba-hamba Tuhan yang berguna, tidak menyimpan harta rohani itu untuk dirinya sendiri, tetapi orang lain menikmati juga berkat dari apa yang Tuhan sudah berikan buat mereka. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan untuk setiap renungan, setiap firman yang kami dengar hari ini. Kami mohon pewayuan-Mu terus menancap atas hidup kami, mengajar kami lebih dalam Tuhan. Tuntun kami untuk hidup dalam firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk bergantung dalam firman-Mu, berdiri atas firman-Mu, dan menghidupi firman-Mu. Tuhan, kami berdoa, jauhkan kami dari segala usaha si jahat untuk membawa kami jatuh. Kami rindu Tuhan tetap lihat hati kami setia, hidup kami bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, terimalah damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan menolong Bapak Ibu Saudara untuk hidup dalam iman hari lepas hari,
sehingga setiap kita mengalami kerajaan-Nya nyata atas hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima berkat itu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.